Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Dunia Dian. Nah, kali ini saya akan bikin video soal ini ya, soal yang sering ditanyakan nih. Sebenarnya wajib nggak pakai aerator di akuarium? Nah, itu banyak sekali dan ada salah kaprahnya juga bahwa kalau kita punya akuarium tuh harus pakai aerator. Itu saya juga sempat begitu kan. Nah, ini kan nggak ada aeratornya sekarang. Nah, banyak juga yang tanya, oh nggak pakai aerator. Jadi begini, saya akan jelaskan satu-satu ya. Jadi bahwa akuarium wajib pakai aerator itu sebenarnya salah kaprah. Tapi sebenarnya nggak salah 100% juga gitu. Nah, untuk mengetahui itu sebenarnya kita perlu tahu tuh sebenarnya kita itu ada atau orang menciptakan aerator itu untuk apa gitu. Nah, aerator itu sebenarnya terkait dengan oksigen di dalam air akuarium itu sendiri. Jadi kalau dibilang bahwa ikan di akuarium itu butuh kandungan oksigen di dalam airnya ya. Nah, aerator itu adalah salah satu metode untuk menciptakan atau menghadirkan oksigen terlarut di dalam air. Jadi sebenarnya oksigennya yang wajib, bukan aeratornya. Nah, aerator itu hanyalah salah satu cara biar air ini mengandung oksigen gitu. Nah, oksigen itu sendiri tercipta dari aktivitas aerator itu. Dia kan ngasih udara gitu ya. Nah, itu juga bisa diciptakan tanpa aerator gitu. Jadi aerator itu nyemburin udara, itu bukan nyemburin oksigen gitu. Jadi nggak kayak jadi airnya ketika dikasih aerator itu terus langsung, nah itu yang udara yang masuk itu oksigen, bukan, itu udara. Nah, aktivitas gelembungnya itulah yang kemudian lama-lama menghadirkan oksigen di dalam tank gitu. Nah, jadi sebenarnya arus, gelembung, percikan-percikan atau riak-riak air itu yang menyebabkan kemudian ada oksigen terlarut di dalam air gitu. Jadi bukan aerator. Nah, buktinya apa ya? Buktinya ini, saya udah lama nggak pakai aerator nih, hampir lama, berbulan-bulan ya, hampir setengah tahun lebih. Gantinya adalah ini, gelembung ini nih, ini dia udah menciptakan oksigen terlarut nih dari top filter ya, dia masuk. Jadi nggak perlu lagi saya pasang aerator gitu. Nah, apalagi ikan diskus itu kan suka air yang tenang. Nah, kalau dikasih aerator itu dia jadinya malah takut ya, karena airnya tidak menjadi tenang. Nah, di kolam, misal di kolam koi itu kan juga banyak yang nggak pakai aerator, tapi dia cuman pakai dari aliran filternya. Jadi aliran filternya itu menciptakan riak-riak dan arus yang itu kemudian menimbulkan gelembung yang itu menciptakan oksigen terlarut gitu. Nah, sebenarnya ikan itu kalau kekurangan oksigen kelihatan. Itu biasanya dia megap-megap kayak ini nih. Waktu saya lagi kuras tadi itu air yang masuk itu kan oksigennya masih kurang ya, jadi ikannya megap-megap. Tapi begitu filter kita nyalakan, lama-lama oksigennya hadir, lalu ya ikannya biasa ini aja gitu. Nah, kalau gitu kapan kita harus pakai aerator, kapan enggak gitu. Nah, itu kemudian sekali lagi juga tergantung tanknya gitu. Jadi kalau dibilang wajib enggak, itu memang tergantung juga tanknya. Misal tank dengan ikan yang tidak terlalu banyak seperti di tempat saya ini, sedang lah ya ini ikannya, itu mungkin nggak usah pakai aerator, tapi cukup dengan ini bisa gitu. Tapi mungkin kalau ikannya saya tambah 2 kali lipat gitu, lebih padat, otomatis konsumsi oksigennya lebih tinggi. Akibatnya oksigen terlarutnya cepat habis oleh ikannya. Ya, itu juga harus kenceng tuh asupan riak-riak atau apapun yang bisa menciptakan oksigen tambahannya. Nah, itu bisa dibantu dengan aerator. Tapi resikonya begitu aerator mati, ikan nggak tahan lama itu. Seperti contoh yang kemarin di tempatnya Irfan Hakim tuh ya, ketika aerator sama pompanya mati, itu ikannya langsung mati karena sebenarnya terlalu padat itu
terlalu padat penghuni megatanknya itu. Nah, selain itu kalau di tempat saya ini nggak pakai aerator, itu juga saya kasih ini tumbuhan-tumbuhan ini juga menghasilkan oksigen. Berapa banyaknya saya nggak ngerti, cuman itu membantu banget gitu. Nah, tapi resikonya memang ini karena nggak aquascape ya, jadi tumbuhannya kadang-kadang suka mati. Nanti bisa kita ganti lagi lah gitu. Tapi ini cukup ideal gitu, tanpa aerator, oksigennya cukup, arusnya tenang, ikannya seneng karena ikan diskus ya, sehat-sehat semua. Bahkan udah beberapa kali beranak sampai netes, cuman karena campur ya anaknya hilang dimakan sama temennya. Ini tanpa aerator, yang pasti akan hemat listrik gitu. Jadi itu tadi yang kita perlu pahami teman-teman. Jadi jangan salah kaprah bahwa segala macam akuarium harus pakai aerator, itu salah. Bahkan ada ikan cana juga dikasih aerator ya salah. Cana itu seperti ikan cupang ya, dia pernafasannya beda dengan ikan-ikan begini, dia harus ke atas ngambil nafas gitu. Kalau detailnya teman-teman bisa googling sendiri, tapi ikan-ikan seperti itu nggak perlu aerator. Kalau dikasih aerator ya diem aja dia. Gimana sih? Apa namanya? Ya nggak masalah gitu. Cuman masalahnya di dua, kalau ikannya nggak suka yang terlalu berisik atau terganggu dengan gitu-gitu ya dia bisa stres. Kedua ya listrik Anda lebih gitu. Nah, tapi ya sekali lagi untuk menjaga agar kalau mau nggak pakai aerator ya gitu tadi, pertama harus ada arus-arus seperti ini atau apapun tuh. Yang penting filternya itu dibikin ada arusnya gitu ya, biar ada oksigen terlarut tercipta dari situ. Kemudian memang populasi ikan jangan terlalu padat ya. Kalau itu juga mau pakai aerator juga nggak sehat gitu. Apalagi kalau jarang dikuras, terus sistem filtrasinya jelek, airnya nggak bening, itu juga jadi masalah gitu. Nah, seperti inilah orang kalau ada di misal ada suatu kamar yang sirkulasinya kurang gitu. Kalau dia sendirian di kamar ukuran tertentu, dia mungkin nggak masalah gitu, masih bernafas dengan enak segala macam. Tapi tiba-tiba orang itu dimasukin 20 orang, 100 orang, ya dia akan mati karena apa? Oksigennya berebut gitu. Nah, sama dengan ekosistem tertutup seperti akuarium itu kan. Nah, tapi yang perlu dipahami yaitu bahwa aerator memang bisa sebagai jalan untuk menciptakan oksigen terlarut. Jadi yang dibutuhkan ikan itu bukan aerator tapi oksigen terlarut. Jadi aerator itu hanya salah satu jalan atau metode untuk menciptakan oksigen terlarut. Jadi dia bukan satu-satunya. Jadi ya ini bukti aja gitu. Nggak pakai aerator, pakai arus dari top filter tuh bisa. Beberapa teman-teman pecinta ikan predator pun pakai gitu. Bahkan kan kita juga ada kan yang filter yang bukan di bawah itu, yang biasanya nempel di samping itu kan, sampingnya bisa nyembur gitu kan, yang jadi arus dan juga keluar gelembungnya. Nah itu juga bisa menciptakan oksigen terlarut. Nah biasanya kalau anak-anak predator cuma pakai itu aja, nggak pakai aerator lagi. Nah di diskus itu ini saya buktikan bisa gitu. Atau biasanya kalau orang pakai aerator dia nggak pakai top filter ya, dia pakai filter yang dari aerator itu, yang biar tenang gitu, yang busa spong filter itu pakai aerator. Jadi itu lebih untuk kebutuhan filternya itu, tapi nyiptain udara juga. Tapi kalau dua-duanya pakai filter, pakai aerator juga, ya boros di listrik sih. Ini buktinya bisa. Katanya kan ikan diskus itu ikan yang paling susah ya. Ini buktinya bisa. Dan memang setelah saya tahu sebenarnya apa itu fungsi aerator dan apakah bisa nggak pakai aerator segala macam, ya udah saya nggak pakai lagi. Dan itu sudah berbulan-bulan ya, udah hampir setengah tahun lebih, dan tidak pernah ada masalah. Dan bahkan diskusinya disuka. Kalau sebelumnya ada 2 aerator di situ, dia selalu mojok ke sini. Sekarang dia udah mau ke sana ke sini karena airnya nggak berarus dari sini lagi gitu. Jadi dia lebih suka, dia kan tipe-tipe ikan yang tenang gitu. Nah aerator kemudian apakah saya tetap punya? Ada di bawah sini, tetap saya simpan. Untuk apa? Jadi misal listrik mati kan, ini pompanya diem ya, atau pas kita lagi kasih makan gitu kadang lupa kita nyalain filter, kita matiin filter, itu juga dia jadi ini tuh suka megap-megap ikannya ke atas karena oksigen terlarutnya hilang setelah putaran air di filter itu mati atau terhenti gitu. Nah itu biasanya kalau dinyalain beberapa saat kemudian dia udah oke lagi tuh, udah ada ya. Nah
aerator saya itu kan kebetulan aerator yang ada baterainya ya. Jadi itu saya simpen untuk kalau tiba-tiba mati lampu, filternya mati ya, saya cemplungin aja aeratornya, saya nyalain gitu. Biar ada percikan-percikan udara atau riak-riak yang menimbulkan oksigen terlarut itu. Seperti halnya kalau di kolam ya, kita punya kolam yang biasanya ada filternya, ikannya gede-gede, padat, tiba-tiba listrik mati. Itu kan salah satu tips untuk menanganinya, yaitu kita bikin pancuran gitu. Nah, pancuran itu kan bukan aerator, tetapi itu juga sama menciptakan riak-riak ini yang seperti di aerator itu, yang kemudian akan menciptakan oksigen terlarut. Seperti tambak itu kan padat, tempatnya airnya juga ada yang sistem tertutup, ada yang sistem terbuka. Kan dia biasanya kalau yang sistem agak tertutup itu pakai baling-baling itu yang muter-muter di permukaannya itu, yang kemudian menciptakan riak-riak, dan dari situlah nanti oksigen terlarut dihasilkan. Jadi gitu ya teman-teman yang udah tahu ya masalahnya. Jadi aerator itu gak wajib, yang wajib tuh oksigen terlarut. Tapi oksigen terlarut itu bisa diciptakan lewat aerator atau metode lain selain aerator. Jadi kalau dibilang apakah aerator wajib kalau kita pakai akuarium, ya tidak wajib sebenarnya. Yang wajib adalah oksigen terlarut itu tadi. Nah, tapi ya tergantung lagi. Ada akuarium yang sebaiknya dipasang, ada yang sebaiknya tidak. Ya semoga teman-teman paham ya sampai di sini. Kalau masih ada yang tanyakan silahkan di kolom komentar atau DM Instagram saya. Insya Allah saya bales kalau lagi nggak kelewat atau lagi sempat. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini aja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Jika suka silahkan like, silahkan share juga, silahkan subscribe juga bagi yang ingin ikutin video-video saya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.